Shalom, kita bertemu kembali dalam video pelajaran agama Kristen kelas 10 dengan saya Ibu Fuji Kartika Asitorus. Nah, kali ini materi kita adalah dari bab 3, yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Nah, untuk bahan Alkitab boleh dibaca dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 13, Hakim-Hakim 13 ayat 16, Nehemia 2 ayat 1 sampai 7, Matius 25 ayat 31 sampai 46, dan Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Mengapa kalian harus mempelajari materi ini? Yaitu supaya semakin rajin beribadah kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas anugerah Tuhan sebagai pribadi yang dewasa. Bersikap bertanggung jawab atas dirinya dan tugas yang diberikan. Mampu menjelaskan alasan-alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting. Mampu mendeskripsikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri-ciri kedewasaan pribadi dan iman, dan mampu membuat kegiatan kepedulian dan kasih sayang kepada orang lain. Apa yang dapat kalian pahami dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 13? Nats Alkitab ini berisi tentang kisah Adam dan Hawa yang telah melanggar larangan Tuhan, yaitu dengan memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden, yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Setelah mereka berdua memakannya, maka terdengarlah Tuhan Allah berjalan mendekati mereka yang bersembunyi di antara pepohonan di taman itu. Lalu Tuhan Allah menanyakan mengapa mereka bersembunyi dan mengapa mereka memakan buah yang telah dilarang. Kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Dalam kisah ini, mereka berdua menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan, dan sebaliknya malah saling menyalahkan pihak lain dan melemparkan tanggung jawab dari dirinya sendiri kepada yang lain. Dan inilah kisah yang selalu terjadi. Dalam kata bertanggung jawab terkandung dua kata yang penting, yaitu tanggung dan jawab. Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab diterjemahkan menjadi responsibility yang dibentuk dari dua kata, yaitu respond dan ability, yang masing-masing berarti jawaban dan kemampuan. Dalam artian, tanggung jawab adalah kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Tanggung jawab sangat berhubungan erat dengan tingkat kedewasaan seseorang. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Contohnya, kalian pada saat usia muda, kalian bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa? Inilah waktunya kalian mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupan di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Setiap orang memiliki tanggung jawab, meskipun orang dewasa dituntut lebih besar tanggung jawabnya daripada orang muda. Peserta didik bertanggung jawab untuk belajar, untuk mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Kita tidak hanya bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, tetapi kita bertanggung jawab juga kepada guru, orang tua, sesama, dan juga bahkan kita bertanggung jawab kepada alam. Dan semuanya itu kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Kita dapat belajar tentang tanggung jawab yang diperlihatkan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Dalam kisah ini digambarkan bahwa imam dan si orang Lewi tidak memperlihatkan kepedulian mereka terhadap penderitaan sesama mereka. Namun inilah yang menarik dari perumpamaan ini. Yesus justru menunjukkan bahwa si orang Samaria yang biasanya diejek dan dihina oleh orang Yahudi mampu memperlihatkan kepeduliannya kepada si korban yang sudah setengah mati dipukuli oleh para penyamun. Demikianlah materi kita pada kali ini tentang tanggung jawab. Marilah kita lebih
bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama, masyarakat, dan alam, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Anak-anak ibu jangan lupa mengerjakan tugasnya di Google Classroom. Shalom, Tuhan memberkati.